nampaknya wasit Manning dari China baru saja meniup fluit panjang. Pada tanggal 12 Oktober 2025, rakyat Indonesia harus menerima kenyataan pahit. Indonesia tidak lolos Piala Dunia untuk kesekian kalinya. Timnas Indonesia menjadi juru kunci klasmen di ronde 4 kualifikasi Piala Dunia setelah dikalahkan Irak 0-1. Dan sebelumnya Timnas juga mengalami kekalahan dari Arab Saudi 2-3. Rakyat kecewa setelah sekian banyak dinamika yang terjadi, seperti perombakan pemain, pelatih, dan kepengurusan. Jadi, siapa yang harus bertanggung jawab? Timnas Indonesia harus mulai perjalanan di kualifikasi Piala Dunia 2026 dari babak terbawah, putaran pertama. Performa buruk di edisi sebelumnya membuat Timnas Indonesia harus bertanding melawan tim dengan peringkat terbawah di Asia untuk merebut satu tiket di putaran kedua. Skuad Garuda asuhan Sintayong menghadapi Brunei Darussalam dan melakoni 2 pertandingan dengan sistem home away. Pada leg pertama tanggal 12 Oktober 2023, Timnas Indonesia sukses meraih kemenangan telak 6-0 di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Pada leg kedua 17 Oktober 2023, skuad Garuda kembali menang 0-6 di markas Brunei. Alhasil Timnas Indonesia berhak lolos ke putaran kedua dengan keunggulan agregat 12-0 atas Brunei Darussalam. Pada putaran kedua, Timnas Indonesia yang masuk pot 4 mendapat jatah bergabung di grup F bersama Irak, Vietnam, dan Filipina. Skuad Garuda memulai putaran kedua dengan hasil mengecewakan di 2 laga awal usai dibantai Irak 5-1 dan imbang melawan Filipina 1-1. Timnas Indonesia bangkit di laga ketiga dan keempat saat 2 kali menghajar Vietnam 1-0 dan 0-3. Tom Haye dan kolega kembali buntu saat melawan Irak di Jakarta usai mengalami kekalahan 0-2. Namun di laga penentuan kontra Filipina, anak asuh Sintayong mampu meraih kemenangan 2-0. Timnas Indonesia sukses mengunci 1 tiket ke putaran ketiga sebagai runner-up grup F dengan koleksi 10 poin. Timnas Indonesia menjadi tim dengan peringkat terbawah di putaran ketiga dan beresiko tergabung di grup berat. Benar saja, tim Merah Putih menyelip di antara langganan Piala Dunia yaitu Jepang, Australia, dan Arab Saudi, serta tim kuat Asia, China, dan Bahrain di grup C. Meski begitu, Timnas Indonesia sukses membuat kejutan di 3 laga pertama dengan meraih hasil imbang melawan Arab Saudi 1-1, Australia 0-0, dan Bahrain 2-2. Sempat mengalami 2 kekalahan beruntun melawan China 2-1 dan Jepang 0-4, Timnas Indonesia kembali mengejutkan dengan meraih kemenangan atas Arab Saudi 2-0 di kandang sendiri. Timnas Indonesia sempat berganti kepelatihan dari Sintayong ke Patrick Kluivert di pertengahan putaran ketiga. Kluivert mengalami debut dengan buruk usai dihajar Australia 5-1 di Sydney. Namun, ia langsung membalas dengan mencatat 2 kemenangan saat melawan Bahrain 1-0 dan China 1-0 di Gelora Bung Karno. Kemenangan melawan China memastikan Timnas Indonesia berada di posisi keempat dengan 12 poin, sekaligus mengunci 1 tiket ke putaran 4. Meski begitu, Kluivert sempat menjadi sorotan usai Timnas Indonesia menjadi bulan-bulanan Jepang usai dibantai 6-0 di Osaka. Timnas Indonesia menatap putaran 4 dengan penuh optimis demi tiket ke Piala Dunia 2026. Tergabung di grup B bersama Arab Saudi dan Irak, Timnas Indonesia lagi-lagi menjadi tim dengan peringkat terendah di babak ini. Timnas Indonesia memulai pertandingan di putaran keempat dengan kekalahan atas Arab Saudi 2-3. 3 hari berselang, skuad asuhan Patrick Kluivert kembali mengalami kekalahan saat melawan Irak 1-0. 2 kekalahan itu memastikan langkah Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026 dipastikan terhenti, usai finish di peringkat ketiga dengan 0 poin. Hasil ini memupus harapan seluruh rakyat Indonesia akan hadirnya Timnas di Piala Dunia 2026 yang selama ini telah diimpikan. Mungkin kita terlalu berekspektasi tinggi pada Timnas agar bisa tembus ke Piala Dunia 2026. Padahal, banyak negara lain yang membangun semuanya bertahun-tahun dan tidak instan. Ya, tapi apa salahnya berharap karena kita sudah sedekat itu?
Publik pastinya kecewa, tapi kita harus bangga dengan pencapaian timnas sejauh ini. Seharusnya semua berjalan seperti seharusnya. Entah itu lolos atau tidak, tetapi yang mungkin masih menyisakan tanya adalah beberapa kontroversi yang terjadi seiring perjalanan timnas mengikuti kualifikasi Piala Dunia. Mari kita bahas. Pada tanggal 16 Februari 2023 terjadi perubahan di tubuh PSSI. Erick Thohir resmi menjadi Ketua Umum PSSI. Kepastian ini didapat setelah mayoritas pemegang suara memilihnya sebagai Ketua Umum PSSI dalam Kongres Luar Biasa di Hotel Shangri-La Jakarta. Erick Thohir menggantikan Muhammad Irawan atau yang dikenal sebagai Iwan Bule. Kita mundur sejenak ke belakang. Suka atau tidak atas kepemimpinan Iwan Bule, tapi di masa jabatannya lah Sintayong datang sebagai pelatih timnas. Sekjen PSSI saat itu Ratu Tisa ikut berperan penting mendatangkan STY pada akhir tahun 2019 dan dikontrak selama 4 tahun. Sintayong awalnya ditunjuk untuk melatih timnas U20 yang dipersiapkan untuk Piala Dunia U20. Tanggung jawabnya diperluas untuk menangani seluruh lini timnas Indonesia, termasuk tim senior. Proyeknya dirancang sebagai program jangka panjang untuk membangun timnas Indonesia yang kuat, dengan tujuan yang mencakup peningkatan kualitas dan performa tim di berbagai level. Untuk diketahui, kontrak STY sebenarnya sudah kadaluarsa sejak akhir tahun 2023. Lalu diperpanjang 6 bulan karena timnas akan mengikuti ajang Piala Asia. Piala Asia U23 dan kualifikasi Piala Dunia Zona Asia putaran kedua. Pada kesepakatan jangka pendek itu, PSSI menyaratkan STY membawa timnas senior lolos ke babak gugur Piala Asia, serta timnas U23 masuk 8 besar Piala Asia U23. Target tersebut tercapai bahkan timnas U23 mampu menembus semifinal dan nyaris berlaga di Olimpiade Paris 2024. Dan saat tongkat kepemimpinan PSSI beralih dari Iwan Bule ke Erick Thohir, terjadi sedikit drama tarik ulur pada kontrak STY. Drama itu berakhir pada Jumat 28 Juni 2024. Ketua Umum PSSI Erick Thohir resmi menyatakan perpanjangan kontrak kerja pelatih timnas Sintayong hingga 2027. Melalui akun Instagram pribadinya, Erick Thohir mengabarkan bahwa PSSI sepakat untuk melanjutkan kerjasama dengan pelatih asal Korea Selatan itu. Perjalanan timnas pada kualifikasi Piala Dunia Zona Asia di bawah asuhan STY dimulai dengan baik. Yang di awal, publik tidak menaruh ekspektasi tinggi dengan apa yang akan dilakukan timnas di fase ini. Berkaca dengan hasil buruk yang terjadi di kualifikasi sebelum-sebelumnya, tapi kali ini semua berubah menjadi semangat kebersamaan, keyakinan dan harapan yang berbeda dari sebelumnya. Lewat timnas, masyarakat sejenak melupakan polemik yang terjadi di negara ini. Melewati putaran pertama, kedua, dan sampai pada putaran ketiga, Indonesia berhasil meraih kemenangan bersejarah untuk pertama kalinya dalam kurun waktu 43 tahun atas Saudi Arabia dengan skor 2-0 dan menduduki peringkat ketiga. Dalam grup C di bawah Jepang yang memimpin klasmen dan hanya beda 1 poin dari Australia di peringkat kedua. Saat harapan itu nyata dan ada di depan mata, sesuatu terjadi. Pada 5 Januari 2025, Sintayong dipecat. Pemecatan Sintayong. Federasi Sepak Bola Indonesia atau PSSI resmi memecat Sintayong. Pencopotan dari Sintayong. Mencopot Sintayong dari jabatannya sebagai pelatih timnas Indonesia. Dan publik bertanya-tanya, apa, mengapa? Karena semua masih berada di jalurnya. Beberapa faktor yang menjadi alasan pemecatan adalah isu ruang ganti. Menurut Erick Thohir, STY dinilai tidak mampu mengendalikan ruang ganti timnas dan kendala bahasa juga jadi alasan yang lain. Walaupun hal ini dibantah oleh beberapa pemain timnas. Hoezo nu? Maar van de andere kant, ja, dat is misschien ook de weg die we hadden ingeslagen, of die de president had ingeslagen, zeg maar, van. Dus op een gegeven moment komt er een nieuwe coach. Ja, is het dan ooit een goed moment, zeg maar, om die coach te vervangen? Ja. Dat is een beetje ook het benadering. Ja, dat wel. Ja, hij was ook gewoon in voor geintjes en dat soort dingen. Dus ik denk dat de dynamiek wel goed was met hem. Zijn werkwijze is heel anders dan wat wij gewend zijn, maar ik vond dat hij wel gewoon, hij lag wel gewoon goed in de groep, denk ik. Ja, ik denk nog steeds, of ik denk wel dat hij gewoon goed in de groep lag. Dat niet. Van wat ik heb gezien lag hij gewoon goed in de groep. Dan juga untuk kendala bahasa sangat tidak masuk akal, mengingat
Banyak pelatih dari negara lain yang juga mengalami hal ini, dan sampai saat ini STY pun masih belum tahu alasan logis dari pemecatannya. Pada 12 Januari 2025, Erick Thohir memilih Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia dari 15 kandidat yang masuk radar untuk menjadi pelatih. Pada saat itu, Erick Thohir mengatur wawancara untuk 3 pelatih pada 25 Desember 2024, atau tepat saat perayaan Hari Natal. Namun, hanya 1 pelatih yang hadir. Katanya, bukan tidak menghormati hari besar, tetapi untuk mengetes komitmen. Dari 3 pelatih, ada 1 yang datang dan itu yang saya lihat poinnya lebih, ujarnya. Ya, pada tanggal 12 Januari 2025, orang yang diperkenalkan ke publik oleh Erick Thohir itu adalah Patrick Kluivert. Ada beberapa alasan lain atas ditunjuknya Patrick menjadi pelatih timnas. Pertimbangan utama termasuk faktor komunikasi dan budaya, terutama karena banyak pemain kunci dalam skuad Garuda memiliki latar belakang keturunan Belanda Indonesia. Arya Sinulinga selaku eksekutif komite PSSI sempat mengeluarkan pernyataan bahwa ini adalah tim kepelatihan terbaik yang pernah kita miliki. Pemecatan STY dan digantikan Patrick sangat mengagetkan para pecinta timnas. Kenapa harus Patrick? Apa prestasinya? Ya, tidak salah dengan pernyataan itu, mengingat Patrick memang tidak punya track record bagus untuk dibanggakan. Pernah melatih timnas Curaçao sejak Maret 2015 hingga Juni 2016 dan kembali sebagai caretaker pada Mei sampai Oktober 2021. Ia hanya mencatatkan 3 kemenangan dari 15 pertandingan di zona CONCACAF selama periode tersebut. Pernah juga menjadi pelatih kepala di klub Turki Adana Demirspor pada Juli 2023. Tetapi kontraknya diputus pada Desember 2023 setelah hanya mencatat 1 kemenangan dalam 6 pertandingan terakhir. Selain dari kepelatihan, berdasarkan laporan dari media Belanda De Volkskrant, Kluivert saat masih menjadi pelatih tim cadangan klub Belanda FC20 memasang taruhan pada pertandingan tim utama pada 2011 dan 2012. Ia juga memiliki beberapa skandal, seperti pernah terlilit utang perjudian senilai 1 juta euro atau 16,7 miliar kepada geng kriminal akibat dari perjudian tersebut. Seperti yang kita tahu, di bawah kepelatihan Patrick Kluivert pada putaran keempat kita berada di dasar klasmen, di bawah Arab Saudi dan Irak. Hasil ini memastikan asa kita untuk lolos Piala Dunia 2026 sudah terkubur. Kita harus menunggu lagi 5 tahun ke depan. Setelah tim nasional gagal lolos ke Piala Dunia 2026, Patrick Kluivert dipecat. Dan uniknya lagi, Patrick Kluivert dan tim pelatihnya tidak kembali ke Indonesia. Setelah kekalahan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 dan langsung terbang kembali ke Belanda. Walau ia sempat memposting pernyataannya untuk timnas Indonesia. Ya, nasi sudah jadi bubur, beserta impian kita yang sudah terkubur. Saatnya bangkit, dan mungkin memperbaiki liga adalah pilihan yang baik untuk saat ini. Berkaca dari sepak bola Jepang yang memulainya dari bawah sampai jadi mereka yang sekarang, ditakuti di Asia bahkan di dunia. Program mereka jelas untuk memenangkan Piala Dunia 2025. Bagaimana pendapat kalian? Apa yang salah? Siapa yang harus bertanggung jawab? Silakan tulis di kolom komen. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sehat-sehat untuk kita semua. Bye-bye.